Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah dakwah Nabi Muhammad dalam periode Mekah. Pertama-tama saya akan menceritakan awal mula Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Di usia beliau yang ke-12, beliau disuruh oleh Khadijah untuk pergi ke Syams bersama pamannya yaitu Abu Thalib dalam rangka bertujuan untuk berdagang di sana. Kemudian salah seorang pemuda itu menasehati pamannya Abu Thalib bahwa jangan terlalu dalam menuju negeri Syams karena di sana banyak orang-orang yang ingin mencelakai Nabi Muhammad. Kemudian di usia beliau yang ke-15 tahun, beliau mengikuti perang yang bernama Perang Fijar. Perang Fijar tersebut adalah perang antara suku Quraisy dan Kinanah melawan Qais Alian. Perang tersebut berlangsung selama 4 tahun dan diakhiri dengan perdamaian dengan syarat pihak yang korban perangnya paling sedikit itu akan membayar kepada pihak yang korbannya banyak. Kemudian setelah sekian lama Nabi Muhammad beranjak usia ke-25 tahun. Di tahun tersebut beliau melakukan perdagangan dan mendapatkan keuntungan. Kemudian Khadijah heran dan menyuruh penasihatnya yang bernama Maisyah untuk melihat kinerja Nabi Muhammad. Kemudian Maisyah lapor kepada Khadijah atas apa yang dia lihat, bahwa Nabi Muhammad adalah sosok orang yang jujur, amanah, baik dan sopan kepada pelanggannya. Kemudian setelah mendengar berita tersebut, Khadijah langsung tertarik kepada Nabi Muhammad. Setelah sekian lama, akhirnya mereka berdua pun menikah pada usia Nabi Muhammad yang ke-25 dan Khadijah yang berusia 40 tahun. Mereka berdua menikah dan mahar yang diberikan oleh Nabi Muhammad itu berupa 40 unta muda sebagai mahar ya, diberikan kepada Khadijah. Kemudian di usianya yang ke-35 tahun, Nabi Muhammad itu ada masalah di kaum Quraisy karena masalahnya itu dikarenakan Ka'bah yang hancur akibat banjir. Mereka ingin memperbaikinya. Setelah kaum Quraisy memperbaiki Ka'bah, mereka pun bingung bahwa siapa yang berhak menaruh Hajar Aswad ke Ka'bah. Kemudian ada salah satu tokoh itu yang mengusulkan bahwa bagaimana kalau yang menaruh Hajar Aswad tersebut adalah orang yang pertama kali masuk masjid. Kemudian setelah kaum Quraisy tersebut memperhatikan, ternyata Nabi Muhammad lah yang pertama kali masuk masjid. Dan diputuskan bahwa Nabi Muhammad yang menaruh Hajar Aswad tersebut ke Ka'bah. Lanjut, di usia beliau yang ke-40, beliau mendapatkan wahyu dari Jibril langsung yang terletak di Gua Hira. Wahyu tersebut merupakan surah Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu ini merupakan bertujuan untuk mengangkat
Muhammad itu menjadi nabi, tidak diwajibkan untuk menyampaikan risalah ke umatnya, belum diangkat sebagai rasul. Terus setelah sekian lama, beberapa lama kemudian, akhirnya turun juga wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril pada surat Muddatsir ayat 1-7, yang wahyu tersebut bertujuan untuk mengangkat Nabi Muhammad menjadi rasul dan diwajibkan untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Peristiwa tersebut dari awal beliau diangkat menjadi nabi sampai tadi itu terjadi di tahun pertama kenabian, tepatnya di 610 Masehi. Setelah turun Quran surah Al-Muddatsir ayat 1-7, beliau mendapatkan misi, yaitu mendakwahi para masyarakat Mekah. Tentu saja itu bukanlah hal yang mudah. Namun ada beberapa isi dari apa yang ingin didakwahi oleh Nabi Muhammad, yaitu substansi. Isi dari substansi tersebut yang pertama adalah memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan. Yang kedua, memperbaiki akhlak kepada masyarakat Mekah. Yang ketiga, menegakkan ajaran Islam tentang hak dan derajat di antara manusia. Yang keempat, mengubah kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang dan meluruskan segala macam kepercayaan. Kemudian Nabi Muhammad itu memiliki strategi dakwah, yaitu ada dua, dakwah sirriyah dan jahriyah. Sirriyah adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi dan jahriyah ada dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad itu tidak memaksa kaumnya untuk mengikuti ajarannya. Beliau justru sangat sopan dan tidak tegas dalam berdakwah. Kemudian di dalam keadaan Mekah pada saat itu tidak mungkin Nabi Muhammad langsung dakwah secara terang-terangan, karena masyarakat Mekah yang fanatik. Akhirnya beliau memutuskan untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi. Di antaranya itu untuk keluarga dekatnya dan para sahabatnya. Dan orang pertama yang berhasil masuk Islam yaitu adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan para sahabat lainnya. Mereka itu dijuluki sebagai as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama yang masuk Islam. Kemudian Nabi Muhammad menyarankan kepada kaumnya bahwa tidak menyebarluaskan ajaran Islam tersebut. Tetapi Abu Bakar itu tetap dakwah kepada masyarakat Mekah. Beliau berhasil mengislamkan beberapa tokoh, salah satunya istrinya dan kedua anaknya. Kemudian salah satu tokoh yang didakwahi oleh Abu Bakar yaitu Arqam bin Abil Arqam menyediakan rumah kepada Nabi Muhammad untuk melanjutkan dakwahnya selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi, di tahun keempat akhirnya beliau mendapat perintah dari Allah untuk dakwah secara terang-terangan pada surat Al-Hijr ayat 94. Pada awalnya dakwah tersebut berjalan lancar dan umat Islam pun semakin banyak.
Tetapi ada kaum Quraisy yang tidak terima. Mereka berencana ingin memerangi Nabi Muhammad, bahkan pamannya sendiri yaitu Abu Lahab. Kemudian Nabi Muhammad mencoba untuk meluruskannya dan berbicara kepada Abu Lahab. Namun Abu Lahab tetap tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Akhirnya turun surah Al-Lahab ayat 1-5 yang menegur pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Kemudian di tahun kelima kenabian, Nabi Muhammad mengalami tantangan berdakwah di Mekah. Salah satunya dapat cemoohan, dilempari kotoran, dan lain-lain. Dan kaum Nabi Muhammad pun disiksa oleh kaum Quraisy. Sebagai perlindungan, kaum muslimin itu mempunyai rencana bahwa mereka harus berlindung di Habasyah. Mereka ingin mencari perlindungan di sana. Dan yang berangkat ke Habasyah itu adalah umat Islam yang beranggotakan 11 laki-laki dan 4 perempuan. Mereka pergi ke Habasyah dengan melewati jalur pinggiran pantai agar tidak dikejar oleh kaum Quraisy. Pada saat itu kaum Quraisy menemukan jejak mereka, tetapi Allah itu melindungi kaum muslimin. Ketika berlindung di Habasyah kurang lebih 3 bulan, kaum muslimin tersebut itu memikirkan umat muslim di Mekah. Mereka akhirnya balik ke Mekah, dan ternyata ketika mereka sampai di Mekah, kondisi belum stabil, masih banyak kekacauan. Para kaum muslimin yang pergi ke Habasyah tersebut itu melapor kondisi Habasyah ke Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendengar laporan tersebut, akhirnya beliau memutuskan untuk pergi ke Habasyah dengan orang yang lebih banyak, berjumlah 80 orang. Dan di saat itu juga kaum Quraisy mengetahui hal tersebut. Mereka takut bahwa ajaran Islam itu semakin kuat di Habasyah. Akhirnya mereka itu langsung menuju Raja Habasyah dan menyogok atau memberi jamuan dan membujuk raja tersebut untuk mengeluarkan kaum muslimin dari Habasyah. Namun raja tersebut menolak dan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mengeluarkan kaum yang ingin meminta tolong kepadaku." Kemudian Raja Najasyi mengatakan kepada 2 pemuda tersebut bahwa jika apa yang kalian katakan itu benar, maka aku akan memulangkan kaum muslimin. Tetapi jika apa yang kalian katakan itu salah, maka aku akan melindungi mereka. Kemudian kedua orang itu pulang, dan Raja Najasyi itu meminta penjelasan kepada salah satu kaum muslimin. Yang berbicara kepada raja adalah Ja'far bin Abi Thalib. Beliau adalah juru bahasa dari kaum muslimin. Beliau berkata bahwa, "Wahai raja, sesungguhnya kami adalah kaum jahiliyah yang sudah menyembah berhala. Kemudian kami mendapat hidayah dari Rasulullah. Hidayah tersebut datang kepada kami dan mengajarkan kami bahwa cara menyembah Tuhan yang benar." Kemudian raja pun tertarik dan meminta
untuk mendengarkan salah satu ayat dari ajaran Islam. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib membacakan ayat Quran surah Maryam ayat 29 sampai 33. Dan raja pun menerimanya. Setelah sekian lama, pada saat itu juga kaum muslimin mengalami perkembangan yang pesat di wilayah Habasyah. Setelah kejayaan kaum muslimin di Habasyah, kemudian pada tahun ke-6 sampai tahun ke-9, kaum Quraisy pun melakukan pemboikotan terhadap Nabi Muhammad dan kaumnya. Pemboikotan tersebut terjadi selama 3 tahun. Isinya tentang Muhammad dan pengikutnya tidak boleh menikah dengan kaum Quraisy. Yang kedua, Muhammad dan pengikutnya tidak boleh melakukan interaksi jual beli kepada kaum Quraisy. Yang ketiga, Muhammad dan pengikutnya tidak boleh bergaul dengan kaum Quraisy. Dan yang terakhir, kaum Quraisy tidak boleh menolong Muhammad dan kaumnya dalam hal apapun. Kemudian setelah pemboikotan tersebut berjalan selama 3 tahun, akhirnya kaum Quraisy pun merasa kasihan kepada Nabi Muhammad karena hal tersebut tidak manusiawi. Kemudian di tahun ke-10 Nabian, Nabi Muhammad mengalami tahun kesedihan di tahun tersebut. Di tahun tersebut pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal dunia. Abu Thalib yang berusia 80 tahun meninggal. Ketika pamannya meninggal, kaum muslimin pun merasa kehilangan sesuatu yang berharga, karena beliau banyak membantu umat muslim di kalangan masyarakat Quraisy di Mekah. Setelah 50 hari paman Rasulullah meninggal, kemudian disusul oleh istrinya Khadijah yang meninggal juga. Di saat itu juga Rasulullah itu merasa sangat sedih, dan beliau tetap meneruskan dakwanya, dan dakwah beliau itu menuju ke Taif. Di Taif beliau sudah tinggal di sana selama 10 hari. Namun masyarakat Taif itu tidak menerima dakwahnya Nabi Muhammad. Mereka mencaci maki Nabi, melempar Nabi dengan batu sampai melukai Nabi. Dan akhirnya di situ Nabi sempat berputus asa dan berdoa kepada Allah. Kemudian melihat Jibril melihat Nabi yang sedih tersebut, dia menanyakan kepada Nabi, apakah kamu mengizinkan aku melempar gunung kepada kaum Taif? Kemudian Nabi menjawab, jangan, karena mereka belum mengetahui kebenaran. Dengan kondisi Nabi Muhammad yang terluka parah, akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke Mekah. Dan ketika kembali, Allah itu menghadiahkan kepada Nabi Muhammad berupa perjalanan Isra Mi'raj untuk menghibur beliau, karena kedua orang tersayangnya itu meninggal dan dakwah beliau ditolak di Taif. Perjalanan tersebut itu menaiki Burak, dan sampai di atas beliau menerima perintah sholat 5 waktu langsung oleh Allah. Pada musim haji ke-11
setelah kenabian, tahun ke-11 setelah kenabian, Rasulullah mengajak 6 orang dari suku Kharaj untuk masuk Islam, dan mereka pun menerimanya. Kemudian di tahun ke-12 setelah kenabian, yaitu bertepatan setahun, 6 orang tersebut itu masuk Islam. Nabi Muhammad pun mendakwahi kaum Kharaj lagi sebanyak 12 orang, yaitu 10 dari Kharaj, 12 orang dari suku Yasrib, 10 dari suku Kharaj, dan 2 dari suku Aus. Dan setelah itu Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang baru melakukan perjanjian yang dinamai Bait Aqabah yang pertama. Isinya yang pertama, mereka itu tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh saling memfitnah, dan tidak boleh tidak patuh kepada Nabi Muhammad atau mengelak ajarannya. Kemudian di Bait Aqabah yang kedua, mereka melakukan perjanjian lagi dan bertambah dari suku Yasrib, yaitu berjumlah 73 orang, dan semua orang yang masuk Islam tersebut itu sangat menyetujui ajaran Nabi Muhammad. Bahkan mereka itu mengundang Nabi Muhammad untuk pergi ke Yasrib atau Madinah pada saat itu. Kemudian mereka pun berjanji bahwa akan membela Islam walaupun mengorbankan harta mereka. Dan mereka itu berjanji bahwa sepenuh hati membela Nabi Muhammad. Kemudian selesai Bait Aqabah tersebut, maka selesailah perjalanan dakwah Nabi Muhammad di periode Mekah. Baik, itu saja yang bisa saya ceritakan. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan itu salah atau banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.